Oke, baik teman-teman semua, kali ini Mas Kevin mau pakai CorelDRAW 2019. Nanti teman-teman nyesuaiin nggak apa-apa, mau pakai X4 boleh, X7, X8, monggo, atau bahkan CorelDRAW 2020 boleh. Oke, baik, pertama kali kita bikin new dokumen dulu. Ya, boleh pakai file new juga boleh. Nah, di sini kita bisa boleh kasih nama duluan, flyer Rabu, ya, Ramadan. Nah, press kita custom. Nah, kita memakai cm, oke. Yang kita memakai square ya, terserah mau pakai 20-20 gitu. Tapi kita biasanya pakai 21-21 cm. Kalau mau 1 cm 1 meter juga nggak apa-apa. Pada dasarnya sama aja. Nah, resolusi 300 dpi udah, oke. Primary colornya gini, oke. Nah, kita bakal seperti ini. Oke, yang pertama kali adalah kita bikin objek background ya. Oke, kita bisa double klik di sini sambil pengenalan deh di sini ya. Kita ke rectangle tool. Kita mau bikin kotak ya. Di sini objek kotak di sini, tapi sebenarnya kita nggak perlu narik gini. Itu kelamaan. Kita klik aja, kita delete. Itu cukup double klik dari sini. Klik. Nah, muncul di sini. Oke, kemudian yang pertama kali adalah kita mau bikin gradasi. Bagaimana itu caranya gitu ya. Kita bisa tekan F11. Nah, F11 itu fill ya. Nah, kalau yang sekarang kita lagi pakai kan warnanya biru ya, biru, gradasi biru ke biru muda ke biru tua. Ya, di sini kita pilih yang di sininya di color pertama. Nah, kita pilih warna di sini dan kita ini warnanya agak muda ya. Kita di sini boleh itu. Nah, taruh di sini deh boleh. Kemudian oke, kita klik sini. Nah, kita klik yang satunya kan tadi di sini. Kita klik sini. Di sini warnanya agak tua, birunya ke sini. Nah, oke, kalau sudah klik sini, kita tarik sini. Kita miringin ini. Ini teman-teman bisa dipiringin ya. Kita mau pilih gradasinya ke mana? Ke sini. Nah, oke, klik. Nah, supaya nggak ada stroke, apa sih stroke? Stroke itu garis tepi. Jadi di sini ada color bar ya, baris warna. Kalau klik kiri itu untuk isi objek ya. Tuh, sorry, ini klik kiri. Tapi kita undo ya karena kita udah isi gradasinya. Sedangkan kalau klik kanan adalah stroke-nya. Klik kanan putih, nah, merah, kuning. Perhatiin ya. Nah, tapi kita nggak memakai stroke nih. Jadi di non ini aja, klik kanan. Nah, kemudian kita mau bikin isinya. Gimana isinya? Nah, kita bisa double klik lagi di sininya, klik. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kita pilih pixel. Ini pixel ini untuk milih objek, klik. Nah, tekan shift, teman-teman. Tekan shift biar sama, tekan shift. Nah, fungsi tekan shift itu biar larinya nggak sama. Kalau kita lepas shiftnya nih, tuh kita bakal seperti ini. Tapi kalau tekan shift, nah dia bakal sama tuh setiap sisinya. Oke, atau biar apa namanya, biar sama, kita pilih 19 cm kali 19 cm. Nah, gitu teman-teman. Kita kali warna putih. Loh, kok kenapa ya nggak mau? Ternyata dia ini ketimpah layarnya di belakang. Caranya gimana? Klik objek ya, kemudian pilih order, pilih to front of layer, shift page up. Nah, kok putih ya? Ya, karena kita mau isi bahannya di sini nanti. Lagi-lagi kita hapus ininya, stroke-nya, kita klik kanan. Oke. Selanjutnya kita lakukan adalah nambahin logo. Di mana logonya? Boleh kita siapin. Nah, klik file, import, atau boleh juga pakai shortcut Ctrl I. Nah, kita siapin di mana teman-teman tempatnya, di download. Nah, ada logo AFK sama Yaslam. Kita bisa pilih dua-duanya langsung, kita import. Nah, kita milih, terserah dia taruh di mana aja. Klik. Oke ya, teman-teman. Oke, kita mau zoom teman-teman. Kita mau taruh ini di sini, tapi kita mau rapihin gitu ya. Kita zoom pakai ini ya, atau tekan Z aja bisa di blok seperti ini. Wah, udah rapi nih.
Nah, kita sesuaiin deh. Sesuaiin tempatnya, ya slam di sini, F-nya di sini. Oke, cukup kita zoom, klik kanan untuk zoom out. Oke, tekan klik. Nah, untuk ininya seperti itu. Kemudian kita mau kasih ini deh. Kita mau bikin latar warna backgroundnya itu misalnya hijau. Hijaunya, kok hijaunya nggak enak banget ya? Kita coba pakai hijau yang lain. Double klik aja di sini, bisa ganti. Double klik, nah kita bisa pilih warna yang, kalau misalnya ini kita RGB itu warnanya lebih bagus teman-teman. Seperti ini. Kita mau biru tua, monggo, yang bisa dipakai juga bagus kok. Kita hijain seperti ini. Oke, kita oke aja. Nanti gampang kita bisa ganti kok. Ya, kemudian oh iya, atau biru tua deh. Nah, teman-teman, untuk teman-teman warna yang teman-teman pernah pilih itu bakal muncul di sini. Jadi nanti kalau misalnya kita ada history mau pakai warna itu lagi, nggak usah nyari di sini lagi atau bikin gambar lagi di sini, tapi kita cukup klik di sini aja. Ya, atau kita mau ke biru tua guys teman-teman ya, yang biasa dipakai sama kita. Ya, biru tua di sini. Atau biru dongkar lagi, monggo. Tapi kan berubah gitu, monggo di sini itu bisa aja. Oke. Oh, ternyata teman-teman di sini nggak enak banget, kita zoom lagi di sini. Kita bikin shape sini. Ya. Kita kasih warna putih. Waduh, ketimpa teman-teman. Ini ada hitam-hitam juga, kita hilangin stroke-nya. Nah, ini kita taruh objek order back one. Oh, kurang turun lagi. Nah, ini apa sih maksudnya order ini? Jadi setiap gambar itu adalah satu layar atau tumpukan layar ya. Jadi kalau misalnya dia objek yang terakhir kita buat itu munculnya yang paling atas, makanya kalau misalnya dia paling atas maka dia akan limpah, kecuali kalau PNG dia bakal kelihatan kan ada backgroundnya hilang. Nah, kita lagi back one lagi. Nah, seperti ini kita sesuaiin. Kalau mau dibuat tampilan minus lagi boleh teman-teman. Di sini ada shape tool. Fungsinya adalah untuk membuat lekukan atau membuat logo atau membuat seperti ini. Nah, karena dia masih bentuknya rectangle, dibuat mana sedikit nggak apa-apa. Kemudian kalau mau kelihatan ada bayangan, kita bisa pakai ini nih teman-teman. Ini ada drop shadow. Kita tahan aja boleh. Di sini banyak pilihan ya. Drop shadow. Kita klik dulu ininya, objeknya, kemudian kita klik sini, terserah dikit aja. Nah, udah muncul bayangan teman-teman. Kalau kurang banyak sedikit, aduh. Nah, kita teman-teman kita zoom out lagi. Nah, sekarang kita mau bikin bawahnya ini ya, bawahnya ini. Nah, kita bikin seperti ini teman-teman. Set, ya. Kemudian kita warnain putih. Kemudian kita pakai shape tool sedikit aja, kasih manis sedikit, ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian, nah teman-teman kita ini ada tips nih untuk bisa ngeratain objek alignment ya, alignment objek adalah ini adalah objek pertama, ini objek kedua misalnya. Jadi objek pertama adalah objek yang akan kita pindahkan, sedangkan objek kedua menjadi patokan untuk dia bisa pindah. Misalnya kita tekan shift, objek pertama ke objek yang bakal jadi patokan, tekan shift. Nah, di sini ada alignment teman-teman. Di sini klik aja ya. Jadi kalau misalnya kita rata kiri, ini alignment kita rata kiri, objek kita bakal pindah. Nah, rata kanan gitu, rata tengah seperti ini. Sedangkan kalau kita mau ini rata kanan kiri, ini rata atas, rata bawah, rata tengah atas maksudnya, rata bawah aja, terus dari rata tengahin. Oke. Udah, kita cukup itu doang. Nah,
Ini kita ke atas sedikit aja. Ya, oke. Kemudian kita kasih teks. Nah, gampang kan kalau bikin teks kan? Nih, bikin teks. Apa sih web yang pertama? Fkar Bandar Lampung. Di Facebook toh? Ya. Untuk menyelesaikannya, klik aja Ctrl spasi boleh. Kemudian kita atur bikin ininya 10. Oke, taruh sini teman-teman. Kok fontnya nggak enak banget ya? Oke. Ini ada tips nih. Dimana sih untuk download font yang bagus-bagus? Nah, di sini nih ketik www.dafont.com. Oke, sedikit ini teman-teman belajar tipografi ya. Untuk teks itu sendiri sebenarnya ada jenisnya. Yang pertama ada basic itu ada sans serif ya. Pada dasarnya tulisan itu cuma ada pertama adalah sans serif. Sans serif itu untuk teks yang tidak berkaki seperti ini. Serif untuk yang berkaki gitu. Kemudian ada lagi yang lain adalah dekoratif. Jenisnya dekoratif. Dia seperti ini, tapi karena sekarang sudah banyak banget, ini sudah termasuk jenisnya. Jadi kalau kita yang terbaru, masuk aja langsung daftar.com ini, kita delete. Ini yang terbaru nih, recently added font. Nah, ini bagus misalnya kan. Kalau misalnya antum mau pakai ini, silahkan download aja, download. Kita yang ini boleh, kita ini juga boleh. Ini download, kita klik download kalau kita suka. Download, kemudian kita pilih save file. Terus naruhnya gimana? Nah, naruhnya ini kan hasil downloadannya nih, kita buka. Kita klik ini aja, hasil downloadannya kita buka. Nah, double aja, klik. Di sini ada yang OTF ya teman-teman ya. OTF itu yang jenisnya dia font. Klik. Kemudian ini kita install. Klik install. Jangan lupa nih, ini nama fontnya nih Bilove. Close. Udah. Tapi teman-teman gini, di sini kan banyak kita mau pakai yang serif ya, yang bagus, yang ini nggak pakai kaki. Nah, ini bagus nih. Ini yang kita sering pakai. Ini juga bagus, ini juga nggak apa-apa, ini sama nih. Kita download, save file. Ini juga ini banyak tuh. Oke lah, cukup ya, satuin OTF. Nah, kalau nggak ada OTF juga sebenarnya nggak apa-apa sih pakai TTF ini ya teman-teman. Install. Balik lagi. Nah, ini teman-teman, kita pilih yang tadi kan, kita pakai bebas nyewa. Nah, kita bisa pilih fontnya 12. Oke, nanti tinggal kita lagi gampang. Oh iya, ada lagi tips nih untuk kita supaya gampang copy paste. Kita klik, langsung kita lepas klik kanan, klik, nggak muncul dia kan. Kita cari Twitter dan IG fkar_bdl. Oh, ada ad-nya, sorry. fkar_bdl. Ini nomor handphone teman-teman. 0898978668. Oke, kita lagi bikin lagi sini, coba dulu www.fkar.org. Oke ya. Nah, ada ini nih teman-teman. Teman-teman bisa aja sebenarnya download di sini, buka tab baru, icon YouTube PNG. Nah, banyak tuh ya, kita cari yang PNG seperti ini, atau kita memakai satu warna juga boleh, atau juga ada ini satu font teman-teman,
Foto phone ini khusus untuk media sosial. Ini kita cari aja sini, type account. Nah ini teman-teman, type account ini bisa kita download ya. Kita download, kita install, kemudian kita cari di sini, kita copy paste. Nah kemudian kita pilih namanya yang tadi barusan pilih, kita type account. Nah, yang mana nih? YouTube nih ya. Oh ini Facebook nih, Facebook. Jadi lihat, kita copy, taruh sini ya. Kita zoom teman-teman karena kelihatan. Kita copy lagi, kita cari tuh yang Twitter, IG, coba tag Twitter ya. Nah pakai, kalau mau backgroundnya hitam dia berarti besar, pakai shift tag. Satu lagi Instagram. Nah oke, kita taruh sini teman-teman. Kemudian kita cari lagi WhatsApp. Oh enggak, yang ini teman-teman. Ini satu lagi yang web. Nah ya teman-teman, G. Nah D, pakai D teman-teman. Nah kemudian ini kita blok deh semuanya, tekan shift, kita ratain pakai alikun teman-teman, rata tengah, yang ini yang jadi tengah semua teman-teman. Kita rata tengah semua kan teman-teman. Kita balik, kita zoom out. Tadi ada garis hitam teman-teman, ini kita jangan pakai. Oke, zoom out lagi. Nah baru deh kita bikin isinya. Teman-teman ya. Kita pilih coba dulu, peristiwa penting di bulan Ramadan. Nah tipografin teman-teman. Nah kita bisa cari ilustrasi. Apa pakai ilustrasi apa ya? Misalnya nah, sebenarnya kita bisa sih teman-teman kayak download di sini. Nah, kita mau pakai background di sini, grafik misalnya. Background. Banyak nih yang kayak gini nih. Kalau bikin kayak gini kan bisa banyak tuh. Banyak bikin yang bagus. Setelah kita memakai ini juga boleh teman-teman sebenarnya. Nah, karena kita cuma jadi background doang, kita klik kanan save image boleh. Kita save image, kita buka foldernya, kita tarik ke CorelDRAW, boleh juga dengan import teman-teman. Nah kita zoom out. Nah ini kita pengen sesuaiin ke sini. Sebenarnya kalau kita sesuaiin, kita tarik teman-teman ya, waduh dia bakalan merusak ini nih. Tapi kalau juga kita sesuaiin, kita kecilin, sesuaiin ini, dia bakal jelek teman-teman. Kenapa? Karena
bengkok seperti ini. Nah, kita pengen dengan gambar yang aslinya, tapi dia nggak ngerusak background kita, nggak ngerusak objek kita. Kita klik kanan, pilih Power Clip Inside. Fungsinya Power Clip Inside ini adalah membuat gambar yang sesuai dengan bentuk yang kita mau. Misalnya ini kan kotak ya teman-teman. Nanti kita bakal ketemu lagi contoh yang lain. Power Clip Inside, klik sini, kemudian klik di kotak ini, kotak yang kosong. Ntar kita ada isinya di dalamnya. Kemana tadi teman-teman? Nah, masuk dalam kotak ini teman-teman. Jadi dia bakal ngikut kotak ini kemana pun. Saya pengen kembalikan ke tempat semula lagi. Cukup dengan tekan tombol P. Nah, cara masuknya supaya kita bisa ngedit letak, posisi dan sebagainya, kita cukup dengan double klik aja. Klik. Nah, ini kita sesuaiin. Nah, ini kotak ya tadi teman-teman, objek yang bakal jadi tempat acuan dia. Jadi Power Clip Inside ini seolah-olah kayak kamar lah, ya, jendela. Kalau selesainya finish, atau tekan Ctrl, tekan di luar sini, klik bisa teman-teman ya. Oke, ini peristiwa penting di bulan Ramadan. Nah, oke, ini tinggal kita cari sih sebenarnya teman-teman font yang asik lah ya, yang pilih lah kita enter, kita K itu Ctrl K itu untuk break apart, untuk memisahkan. Nah, ini kita bisa pakai apa ya, biar peristiwa penting di bulan gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai apa yang lain, cream cake misalnya. Misalnya ini kita pakai kita bisa kasih efek. Misalnya itu nggak bagus satu teman. Nah, kita main font ya, main tipografi, boleh dengan warna, juga boleh dengan stroke dan sebagainya. Dan termasuk kita milih font juga yang tepat sih, kalau bisa sesuaiin dengan ini tadi. Ini juga boleh, yang bagus nih. Kalau warna hitam begini kan dia agak kurang kelihatan manis sih teman-teman ya. Kita bisa dengan yang lain. Misalnya kita bisa klik warna biru, kemudian kita klik warna, cara yang kontras ya teman-teman ya. Birunya kalau misalnya birunya nggak pas nih, pakai ini teman-teman. Warna biru yang enak yang mana sih gitu. Misalnya pakai yang ini. Kita kasih stroke hitam. Nah, stroke hitamnya nggak enak banget ya. Tekan aja F12 teman-teman untuk stroke. Nah, ini kita besarin. Oh iya, diganti pakai point teman-teman ya. Biasain pakai point. PT. Nah, taruh aja 2 atau 3 atau 4 sini nggak apa-apa teman-teman. Waduh, kok ketutupan ya? Ya. Nah, di sini ada ininya nih, ada propertiesnya. Kita ada corner di sini supaya dia ini taruh tengah. Nah, ini nggak terlalu patah ujungnya, dan caps juga. Pokoknya ini pilihan tengah. Kemudian ini behind fill. Jadi dia nggak ngerusak font yang kita pilih, tapi stroke-nya itu bakal berada di belakang tulisan. Nah, gitu teman-teman. Scale object, kalau misalnya kita mau besarin objeknya, dia stroke-nya bakal tetap segitu tampilannya. Oke, bisa seperti ini teman-teman. Kalau kayaknya nggak menarik gitu ya, kita bisa klik yang lain. Kalau seperti ini boleh. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih ini. Nah, F12 lagi teman-teman. Nah, seperti ini lagi. Ini kan jelek banget tuh. Ini. Boleh juga nih kita pakai F11 teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya tuh kelihatan tuh, misalnya dari biru yang sering ganti itu kan.
titik itu biru ke ungu misalnya. Oke, nah teman-teman, ada satu tips lagi nih. Kita F12 nya ini dibesarin 10. Nggak enak banget kan katanya. Nah, kita bisa copy, kita taruh, tekan shift, tekan objek satunya, kita pilih alignment teman-teman. Nah, alignment objek, nah pokoknya tekan aja C, tekan E teman-teman. Nah, yang paling depan kita klik, F12 nya kita kecilin, main di 4 misalnya, warnanya putih. Nah, jadi cakep kan teman-teman. Nah, seperti ini. Ada apa aja sih di peristiwa penting Ramadan ini? Kalau mau bentuknya ini kita bisa kasih ini kok teman-teman, kita bisa kasih gambar ilustrasi boleh. Nah. Oh iya, satu lagi nih. Ini ada tips penting nih. Kalau misalnya kita mau buat objek, kita mau masukin ilustrasi, ya, kita cari di sini di Google, coretan puas PNG. Nah, ini kan kita pilih. Ya, kita pilih aja brush yang kita suka. Apa sih fungsinya? Nanti ya teman-teman lihat ya. Nah, ini misalnya kita pilih ini. Walaupun ini bukan PNG, ya kita dibohongi sebenarnya kayak gini PNG nih. Kalau putih belakang, putih gambar di sini, tapi di sini kotak-kotak transparan belakang, ini artinya PNG. Tapi kalau dari awal ini udah ada kotak-kotak, jadi ini bukan PNG sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ntar kita olah. Klik kanan, kita save image as. Oke, kita ini aja, buka atau diimpor juga boleh, tarik juga nggak apa-apa. Ini teman-teman, nah taruh di sini. Waduh, gede banget ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita bisa taruh di ilustrasi, jadi bingkai ilustrasi. Nah, tapi sebenarnya ini sebenarnya JPEG, bukan PNG. Kita mau bikin kan kalau kita mau bikin ini sebenarnya bisa aja pakai ini nih, freehand lagi ini, klik 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 klik. Jadi satu teman-teman ya, kita jadi satu. Nah, gitu juga sebenarnya bisa, tapi kan kayaknya agak susah gitu kan, kita mau bikin yang bagus kan, kita lihat aja. Kita di sini kita pakai sistem trace, namanya trace quick line trace detailed logo. Nah, kita bakal mengambil persis, tapi kita mau jadiin objek vektor ya, objek vektor, bukan yang bitmap lagi. Oke, kita pakein ini teman-teman. Nah, sekarang kita udah punya objeknya teman-teman. Kalau tadi JPEG kan kita mau kasih warna juga nggak bisa tuh ya. Nah, ini kita delete aja gambar aslinya. Ini objeknya yang udah jadi, kita kasih warna tuh, bisa tuh teman-teman tuh. Nah, ini udah jadi objek nih. Nah, kalau udah jadi objek misalnya gini, kita mau taruh di sini nih teman-teman. Ini kan objeknya nih. Misalnya kita dan gambar perang Badar. Nah, ini gambarnya nih teman-teman. Kita bisa pilih gambar salah satu, kita save image. Ya, kita tarik gambarnya, tarik ke sini. Nah, kita sesuaiin ya. Nah, klik kanan. Nah, tadi power clip insert tadi berfungsi banget. Klik. Nah, gitu teman-teman. Kita masuk. Kita gedein sedikit aja. Nah, lihat teman-teman bingkainya nih. Tuh, yang biru-biru ini bingkainya, jadi dia tetap nggak kelihatan. Nah, gitu. Sedikit teman-teman. Ya.
jadi tetap ada ini. Nah, kira-kira gini teman-teman. Wah, terlalu ini, kita bisa kasih bayangan sini teman-teman. Nah, kelihatan bagus kan? Kasih font perang padar, cari font yang bagus, yang menarik teman-teman. Dulu tadi kalau itu kan teman-teman, set kita zoom out, pakai zoom out, saya seperti ini. Atau juga boleh misalnya mau pakai objek tambahan, pakai shape tool seperti ini. Jadi kita kasih putih, kita lihat ini, kita objek order back one. Ini tekan C, tekan ini, alignmentnya muncul, tapi sebenarnya tekan C, tekan E, ini cukup. Ini warna merah. Kita lihat F4 teman-teman, F9 udah.